kedua, virtual dan augmented reality. Pada pertemuan kedua ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan sistem dan domain yang dipergunakan dalam augmented reality. Pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan 2 ini adalah sensor based IR, computer vision based IR, konsep arsitektur IR, komponen perangkat lunak IR, IR control flow, kebutuhan sistem IR. Kita bahas yang pertama yaitu sensor based IR. Sensor berbasis IR pertama kali adalah GPS plus inertial IR atau disebut sebagai outdoor IR system. Kita bisa lihat dari contoh yang ada di gambar. Contoh ini adalah mobile dari IR kit berbasis mobile. Gambar yang pertama yaitu the single processor system for simple targets. Gambar yang kedua atau yang B adalah the dual chip processor system for more complex scenarios. Yang ketiga adalah the IR kit ketika dipergunakan. Sensor berbasis IR menggabungkan sensor lokasi yang berada di ponsel dengan sensor orientasi dan akan memberikan posisi global dari pengguna di dalam dunia nyata. Sensor lokasi didukung oleh GNSS atau Global Navigation Satellite System. GNSS yang paling populer adalah yang dikelola oleh Amerika Serikat dan sudah ada di dalam ponsel cerdas kita masing-masing. Sistem lain yang sedang dikembangkan pada tahun 2020 yaitu seperti GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, atau Kompas dari Cina. Cara kerja dari GNSS bisa kalian lihat di dalam link yang ada di dalam slide ini. Sensor orientasi yang tersedia pada perangkat genggam seperti akselerometer, magnetometer, dan giroskop. Kita bahas yang pertama yaitu akselerometer. Kita lihat contohnya ada di gambar sebelah kanan. Akselerometer adalah perangkat yang berfungsi untuk mengukur akselerasi secara tepat. Berikutnya adalah magnetometer. Kita lihat gambarnya ada di sebelah kanan. Magnetometer adalah instrumen pengukuran yang dipergunakan dengan dua tujuan umum. Yang pertama adalah mengukur magnetisasi bahkan magnetik seperti ferromagnet, atau yang kedua untuk mengukur kekuatan dan dalam beberapa kasus untuk mengukur arah medan magnet pada suatu titik dalam ruang angkasa. Cara kerjanya bisa kita lihat dari link yang ada di slide ini. Berikutnya adalah giroskop. Kita bisa lihat contohnya ada di sebelah kanan. Giroskop adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip momentum sudut. Kita lihat dari contoh di sini penggunaan dari giroskop dan akselerometer. Berikutnya adalah IR browser. Salah satu jenis aplikasi IR yang paling populer adalah dengan sistem berbasis sensor adalah browser IR yang memvisualisasikan point of interest. Beberapa contoh dari IR browser. Yang pertama adalah Wikitude, Layar, Junaino, Blipar, dan Aurasma. Keuntungan dari sensor berbasis IR adalah IR bisa dipergunakan atau bekerja di luar ruangan dalam skala luas di seluruh dunia. Misalnya jika kita berada di tengah gurun ataupun di dalam kota. Kelemahannya, IR berbasis sensor tidak dapat bekerja dengan baik di dalam ruangan atau di dalam tempat yang tertutup atau memiliki kondisi yang memiliki hambatan sensor seperti di dalam gedung tinggi atau di dalam hutan. Computer Vision Based IR. Pada Computer Vision Based IR, ide dasarnya adalah memaksimalkan fungsi dari kamera yang terpasang pada sebuah perangkat untuk menangkap dan menampilkan objek yang ada pada dunia nyata.
Bisa kita lihat contohnya ada di sebagai berikut. Dan untuk cara kerjanya bisa kita lihat pada link yang sudah diberikan pada slide ini. Teknologi dari computer vision based IR ini bekerja dengan cara memproses gambar dan algoritma untuk menganalisis sebuah objek yang tertangkap oleh kamera, dan hasil analisis ini dapat memberikan informasi tentang posisi objek atau objek itu sendiri. Cara kerjanya bisa kita lihat dari link yang ada di slide ini. Keuntungan dari computer vision based IR adalah gambar akan tampil dengan sempurna. Teknologi yang ada saat ini bisa memungkinkan kita untuk dapat mengenali berbagai jenis konten dari gambar seperti mark based tracking atau markless tracking. Sedangkan kelemahannya adalah pemrosesannya sangat berat sehingga bisa menguras baterai dengan sangat cepat. Konsep dari arsitektur IR. Konsep dari arsitektur IR dibagi menjadi dua struktural, yaitu pertama adalah aplikasi atau IR software komponen, yang kedua adalah aspek perilaku atau control flow. Kita bahas yang pertama, IR software komponen. Bisa kita lihat dari gambar yang ada di sini bahwa aplikasi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah application layer, yang kedua the IR layer, yang ketiga OS atau third party layer. Sekarang kita bahas yang pertama, application layer. Application ini adalah lapisan yang berisi logika domain dari aplikasi kita. Jadi, jika kita ingin mengembangkan game IR ataupun yang terkait dengan mengelola aset game seperti karakter, adegan, atau objek atau logika game, maka pemrosesannya berada pada application layer. IR layer. Lapisan ini dapat melihat instansiasi konsep atau tampilan, pendaftaran, dan interaksinya. Sedangkan OS atau third party layer adalah pihak ketiga yang bersesuaian dengan alat dan pustaka yang ada tidak menyesuaikan fungsi lalu lintas IR, tetapi mengaktifkan lapisan IR. Atau dengan kata lain tidak menyediakan fungsi terhadap IR, tapi mengaktifkan lapisan IR. IR control flow. Dengan konsep perangkat lunak dan komponen, kita akan melihat bagaimana informasi mengalir dalam aplikasi IR secara khas. Kita akan berfokus bagaimana penggambaran masing-masing dari komponen lapisan IR saling berhubungan dari waktu ke waktu dan apa hubungannya dengan lapisan OS. Kita lihat contoh dari bagan IR control flow pada slide ini. Pada slide ini, gambar yang ada dibaca dari bawah ke atas dan yang menunjukkan aktivitas utama dari aplikasi IR. Dan urutan ini akan terus berulang tanpa batas waktu di dalam aplikasi IR. Kita bahas lapisan yang pertama, yaitu manage the display first atau kelola tampilan dahulu. Untuk IR seluler ini berarti mengakses video kamera dan menunjukkan gambar yang diambil di layar atau tampilan fisik, dan ini juga melibatkan pencocokan parameter kamera antara kamera fisik dan kamera virtual yang akan membuat objek digital kita. Lapisan yang kedua adalah register and track your objects atau daftarkan dan lacak objek kita. Ini berhubungan dengan analisis sensor pada ponsel atau analisis pada gambar video dan mendeteksi posisi dari setiap elemen yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah interact atau berinteraksi. Jadi setelah konten kita terdaftar secara benar, maka kita dapat memulai interaksi. Kebutuhan sistem dalam development dan deployment IR. Jika kita ingin mengembangkan aplikasi augmented reality untuk Android, pada dasarnya kita bisa menggunakan sebagian besar alat dalam pengembangan Android yang ada,
Tetapi secara khusus kita bisa memanfaatkan Google Android Developer Tools Bundle atau ADT Bundle yang terdiri dari the Eclipse Integrated Development Environments, the Google Android Developer Tools, the Android Platform untuk alat yang akan dipergunakan, the Android Emulator dengan sistem gambar yang terbaru. Selain standar umum paket yang ada, kita juga bisa mengembangkan dengan A Snapshot of Gmonkey Engine, Qualcomm Vuforia TM SDK atau Vuforia, Android Native Development Kit atau Android NDK. Sekian dan terima kasih.